Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Soliha? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 7, subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku, pembelajaran 1. Selamat belajar. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya termasuk cara hidupnya sehari-hari. Nah, perhatikan ya teks bacaan berikut. Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut dengan suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam, sebaliknya kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi. Nah, sedangkan kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian yang modern, namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, itu dia ya perbedaannya. Berikut ini ada beberapa kata sulit yang kita temukan dalam teks tadi. Misalnya yang pertama, tradisi, artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Kedua, ada alat elektronik, alat transportasi, teknologi, dan pakaian adat. Bisa kalian baca ya. Selanjutnya kita akan menemukan pokok pikiran yang ada pada paragraf pertama. Nah, bisa kalian baca kembali ya teks yang ada pada paragraf pertama. Nah, berdasarkan teks tersebut, maka pada paragraf pertama pokok pikirannya adalah di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy atau yang disebut Urang Kanekes. Nah, berdasarkan teks bacaan tadi ternyata terdapat perbedaan budaya di mana suku Baduy Luar sudah terbiasa menggunakan alat elektronik. Nah, sebaliknya suku Baduy Dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Selanjutnya, coba kita melakukan kegiatan berikut ya. Tutuplah pintu dan jendela ruangan yang ada di rumahmu serta gorden jika ada. Dan lalu nyalakan lampu dengan menekan saklar. Nah, bagaimana keadaannya? Nah, maka kondisi rumahmu itu akan menjadi terang ya. Yang selanjutnya, padamkan lampu dengan menekan saklar. Nah, bagaimana keadaan di dalam ruangan tersebut? Maka ruangan tersebut menjadi gelap. Nah, apa sih alasannya? Nah, lampu tidak dapat menyala karena aliran arus listrik diputus atau terputus. Nah, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan yang bisa kita dapat lakukan untuk membuktikan hal tersebut. Berikut ini adalah penjelasannya. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Nah, sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Seperti itu ya, kalian dapat melakukan kegiatan ini di rumah. Nah, tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan-potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, gaya listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut dengan listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik.
Nah, jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Nah, pada listrik dinamis terdapat atau terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Nah, saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, berdasarkan teks, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan muatannya terbatas, muatan hanya melonjak. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau muatannya mengalir. Nah, contoh peristiwa listrik statis misalnya terbentuknya petir saat hujan, kain sutra digosokkan dengan kaca, batang plastik digosokkan dengan kain wol, tangan didekatkan dengan layar televisi saat menyisir rambut akan terbawa atau berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Nah, debu yang tertempel pada layar TV, penggaris plastik, dan lain sebagainya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy atau disebut dengan Urang Kanekes. Kedua, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau muatannya mengalir. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.